Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rosmaita Anggreni. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Atikotul Fitria, SPD MUN. Di sini saya akan berbicara sedikit tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yang semua kita ketahui bahwa bahasa merupakan suatu alat komunikasi manusia yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi maupun berkomunikasi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki suku dan budaya yang beragam. Begitu pula dengan bahasa. Indonesia juga memiliki banyak sekali bahasa daerah yang beragam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sejak dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara Indonesia, maka pastinya dalam keseharian kita pasti menggunakan bahasa Indonesia. Bukan berarti kita sebagai bangsa Indonesia melupakan bahasa ibu atau bahasa daerah asal kita, tetapi keberagaman bahasa yang begitu banyak di Indonesia membuat kita membutuhkan satu bahasa sebagai pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Salah satu arti bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Seperti yang saya katakan di awal bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan untuk bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, dan juga bahasa. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa nasional saja, tetapi bahasa Indonesia juga mempunyai pengaruh yang lebih luas, yakni sebagai alat pemersatu bangsa dan juga ketahanan bangsa. Apa demikian? Karena bahasa Indonesia selain digunakan sebagai alat komunikasi, tentunya bahasa Indonesia juga memiliki kekuatan, dan kekuatan inilah yang menjadi identitas suatu bangsa di Indonesia. Indonesia memiliki bahasa yang begitu banyak, namun bahasa Indonesia lah yang menjadi pemersatu atas segala keberagaman budaya dan juga bahasa yang ada di Indonesia. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan LIPI, dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Indonesia sedikitnya mempunyai 700 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wah, sangat banyak sekali bukan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Apa jadinya bila di Indonesia ini tidak ada bahasa Indonesia? Tentunya kita akan kesulitan sekali ya dalam berkomunikasi dan juga berinteraksi. Tanpa ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, maka setiap suku yang berbeda budaya dan juga bahasa tentunya akan kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Sehingga tanpa bahasa Indonesia tentunya persatuan akan semakin sulit diwujudkan. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tercantum di dalam Sumpah Pemuda yang ketiga. Mari kita lihat cuplikannya. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam karakter bangsa juga tercantum di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam pasal 36C. Mari kita dengarkan berikut pasal 46C ODN RI tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang.
Nah, dari sumber Sumpah Pemuda dan juga pasal 36C, di sini menguatkan bahwa bangsa Persatuan Indonesia juga dapat dilihat dari bahasanya, yakni di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dari keberagaman bahasa daerah yang begitu banyak di Indonesia. Nah, jadi intinya di sini bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dari segala bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya karena keberagaman bahasa daerah yang begitu banyak di Indonesia, maka kita membutuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan agar kita sebagai warga negara Indonesia tidak bingung dalam berkomunikasi dan juga berinteraksi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.